Ke pertanyaannya aja ya, Kak. Ya. Oke, yang pertama itu pernah nggak Kakak ngerasa terbebani gara-gara harus mengejar IPK tertinggi? Pernah ngerasa terbebani. Pernah. Karena dulu aku punya target IPK ku itu nggak boleh di bawah 3,5. Oke. Lanjut pertanyaan kedua. Kalau IPK nggak sesuai ekspektasi Kakak, apa yang bakalan Kakak lakuin? Belajar lebih giat lagi mungkin. Udah? Ya udah. Oke. Selanjutnya, ada nggak mata kuliah yang bikin Kakak IPK-nya jeblok? Ada disebutin nih apa? Boleh, kalau kalau mau. uh, mata kuliah mata kuliah yang pertama kalinya buat nilaiku hancur itu stokastik. Itu sebenarnya semester 6 tapi aku ambil di semester 4 karena aku ini ikut-ikutan teman. Nah, ternyata nilaiku jeblok di mata kuliah itu. Oke, baik. Selanjutnya, kalau Kakak bisa ngasih saran nih ke mahasiswa baru tentang IPK, apa saran Kakak? Jangan jangan terlalu stres dengan IPK-mu lah. Oke. Karena IPK rendah itu belum tentu sukses kan. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah tekanan mendapatkan IPK tinggi berdampak positif atau negatif bagi kesehatan Kakak? Kalau untuk kesehatan, kalau kita terlalu memikirkan bakalan berdampak negatif lah kalau terlalu stres dengan hal itu. Tapi kalau kita jalani aja, ya enggak lah, malah berdampak positif. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Kakak merasa sistem penilaian IPK di Universitas Negeri Medan adil dalam mengukur kemampuan Kakak? Iya adil, karena karena kita ikuti aja semua aturan-aturannya, dan kita tugas-tugasnya IPK kita rada-rada sesuai sama ekspektasi kita. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, seberapa penting IPK Kakak saat ini dalam menentukan rencana karir Kakak di masa depan? Tapi penting, karena kalau mau kerja di tempat-tempat ternama atau yang gajinya lumayan besar, ada minimal IPK-nya kan. Iya. Itu sih. Selanjutnya, apakah Kakak mengenal seseorang yang berhasil dalam karirnya walaupun memiliki IPK yang relatif rendah? Iya, ada aku pernah lihat orang yang walaupun IPK-nya rendah tapi dia punya skill yang hebat, sukses tuh. Oke. Nomor 9, apakah IPK mencerminkan kecerdasan seseorang? Iya, IPK itu kadang kadang aku ngerasa IPK itu apa ya, nggak adil juga sih kadang, ngelihat yang padahal nggak bisa dapat nilai tinggi, yang bisa malah anjlok gitu. Tapi tergantung apa juga sih ini, nilai perilakunya. Tapi kalau perilakunya kurang, sama aja dikasih nilai rendah juga sama dosen. Oke, pertanyaan terakhir, apa nih yang memotivasi Kakak memiliki IPK tertinggi atau IPK tinggi? Teman-teman Ah, teman-teman
kalau misalnya pada IPK-nya tinggi, aku rendah gitu, kan jadi insecure. Jadi itulah yang buat motivasi, wih aku harus bisa kayak mereka. Gitu. Oh ya. Oke Kak, sekian dari wawancaranya. Terima kasih atas kesempatannya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Langsung izin bertanya ya Bang. Oke. Oke, nah pertanyaan pertama itu, pernah nggak sih Abang ngerasa terbebani gara-gara harus ngejar IPK tinggi? Ya, merasa dibebani karena kan dunia kerja sekarang kalau nyari kerja untuk yang kelar S1, S2 syarat minimalnya kan harus IPK-nya harus 3. Oke, nah pertanyaan kedua itu, kalau IPK Abang nggak sesuai nih sama ekspektasi Abang, apa yang bakalan Abang lakuin? Cukup kecewa sih. Ya, Ya kalau nggak sesuai ya coba lagi lah, lebih giat supaya lebih baik. oke. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak mata kuliah yang bikin Abang IPK-nya jeblok? Ada bahasa Inggris. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau Abang bisa ngasih saran nih ke mahasiswa baru tentang IPK, apa saran Abang? Kalau saran saya untuk mahasiswa baru, semester 1 itu kita harus giat dan pokoknya rajin lah. Oke. Terus jangan suka melawan dosen dan jangan sepele sama dosen. Kadang dosen yang baik itu yang pelit ngasih nilai. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah tekanan mendapat IPK tinggi berdampak positif atau negatif bagi kesehatan Abang? Enggak, kalau aku ya mau itu kata tinggi, mau rendah, nggak ada masalah sih. Paling masalahnya ya kalau tahu orang tua pasti kecewa. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Abang merasa sistem penilaian IPK di Univ Abang adil dalam mengukur kemampuan Abang? Ya, saya rasa cukup adil ya. Soalnya kemampuan saya juga gara-gara dapat C yang merah itu memang kemampuan saya rendah, jadi ya memang cukup adil. Oke, pertanyaan selanjutnya, seberapa penting IPK Abang saat ini dalam menentukan rencana karir di masa depan? Untuk masa depan, saya rasa untuk cari kerja cukup penting, sangat penting. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Abang mengenal seseorang yang berhasil dalam karirnya walaupun memiliki IPK yang relatif rendah? Nggak ada. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah IPK mencerminkan kecerdasan seseorang? Oh tidak, karena kadang orang pintar itu ada yang malas, terus kurang dekat sama dosen. Kadang IPK yang tinggi itu pintar cari perhatian dosen. Ya seperti itulah. Oke. Tidak 100% IPK yang tinggi itu memiliki kemampuan yang tinggi lah. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih, apa yang memotivasi Abang memiliki IPK tinggi? Motivasi saya adalah supaya saya bisa bersaing dengan teman-teman saya. Oke. Baik, sekian dari wawancaranya. Terima kasih Bang Samuel. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kita masuk ke pertanyaannya aja ya, Kak. Oke. Nah, pertanyaan pertama itu, pernah nggak sih kakak itu ngerasa terbebani gara-gara harus mengejar IPK tertinggi? Kalau itu aku rasa pas awal-awal, kayak pas semester awal, semester 1 pertama kuliah gitu, kayak terbebani gitu. Karena ini kan awal, jadi kalau misalnya awalnya langsung jelek pasti down gitu ya. Kayak nggak ada terbebani itu pas di awal aja sih, jadi pengen harus IPK-nya harus tinggi.
supaya lebih semangat gitu. Oke. Nah, yang kedua, kalau IPK kakak nih nggak sesuai ekspektasi, apa yang bakalan kakak lakuin? Kalau IPK saya nggak sesuai ekspektasi, pertama pasti responnya itu sedih ya, sedih. Cuman yang nggak mungkin kita terus-terus sedih. Jadi yang saya lakukan itu di semester depannya itu lebih ambis lagi, lebih kayak mau ningkatin lagi supaya ya IP yang semalam itu kayak tergantikan lah, kayak lebih memuaskan yang IP semester yang barunya nanti gitu. Oke, baik. Nah, pertanyaan ketiga, ada nggak mata kuliah yang bikin IPK kakak jeblok? Mungkin di semester 1 ya, itu ada satu mata kuliah yang bener-bener aku udah ngerjain tugasnya, udah lakukan apa yang dibilang dosennya, tapi tiba-tiba dapat B gitu. Padahal teman-temanku yang kayak ngerjain tugas pun ya gitu nggak nanya di kelas, nah mereka dapat A, jadi kayak aku kecewa sih gitu. Ternyata dosennya itu random ngasih nilai. Oke. Nah, pertanyaan keempat, kalau kakak bisa nih ngasih saran ke mahasiswa baru tentang IPK, apa saran kakak? Mungkin saran aku ya tentang IPK, yang pertama kita dulu gitu, bagian kita lakukan aja yang terbaik gitu kan, kita ya belajar ya, berdoa, lakukan aja kayak aktif di kelas, ngerjain tugas, ngerjain apa rules yang dibilang dosennya pas di awal, jangan lakukan yang tidak dia senangi gitu. Nah kalau misalnya ya kalau udah kita lakukan terbaik ya pasti harapan kita terbaik kan. Dan kalau misalnya pun ada dosen yang random, jadi kita dapat yang kayak kurang menyenangkan, tapi pokoknya dari bagian kita, dari diri kita sendiri tuh kita kerjain aja, lakukan aja yang terbaik, apa yang dia mau, apa yang kita sebagai mahasiswa yang harus lakukan, seperti belajar, bertanya, aktif, itu kita lakukan. Sebenarnya pastinya ya 90% sebenarnya kita bakal dapat IP tinggi kok kalau misalnya kita rajin dan ikuti rules-nya gitu. 10%-nya yang kalau misalnya ada dosen yang random gitu. Itu sih. Oke, baik. Nah, pertanyaan 5, apakah tekanan mendapat IPK tinggi berdampak positif atau negatif bagi kesehatan kakak? Kalau tekanan IPK tinggi ya, sebenarnya itu tergantung respon kita juga sih. Kalau misalnya kita enjoy menjalaninya, kayak memang kita mau terus IPK kita tinggi, misalnya motivasinya oke, aku mau senangi orang tuaku nih, nah gitu kan. Kalau memang udah ada tujuan kita di akhir gitu, oke, aku mau dapat hadiah nih kalau IPK tinggi dari orang tua, nah itu nggak akan berpengaruh sih, nggak jadi tekanan bagi mental. Tapi kalau misalnya motivasinya memang udah ditekan dari awal sama orang tua, harus gini, padahal kemampuan kita atau kondisinya nggak sesuai gitu, misalnya dosennya bla bla bla, baru itu bakal jadi tekanan mental. Kalau sejauh ini aku, bagiku sendiri itu nggak jadi tekanan sih bagi mentalku, bagi diriku. Oke, baik. Nah, pertanyaan ke-6 nih, apakah kakak merasa sistem penilaian IPK di univ kakak itu adil dalam mengukur kemampuan kakak? Sejauh ini adil sih, karena memang sesuai dengan kemampuannya, yang seperti yang tadi saya bilang, hanya 10 atau 5% pun yang kayak kadang-kadang dosennya random. Sekarang udah diminimalisir sih kalau misalnya dosen yang suka-suka hati ngasih nilai. Jadi Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, seberapa penting IPK kakak saat ini dalam menentukan rencana karir di masa depan? bagi saya pribadi, IPK itu sangat penting ya untuk menentukan karir, karena ya pastinya kayak kualifikasi pekerjaan pun masih ada yang syaratkan IPK gitu, IPK-nya berapa minimal.
3,5 gitu kan. Jadi bagi saya itu sangat penting. Dan itu jadi motivasi saya juga untuk tetap naik. Apalagi kalau dilihat juga sama nanti HRD yang kita mau tempat kerjakan, IPK kita bagus, pasti itu jadi poin tambahan sih bagi kita. Di luar dari skill kita, pengalaman kita gitu. Oke, baik. Nah, pertanyaan ke-8, apakah kakak mengenal seseorang yang berhasil dalam karirnya walaupun memiliki IPK yang relatif rendah? Aku bukan kenal ya, cuman aku pernah kayak lihat itu ada Vina Maulana, Vina gitulah, yang kalau misalnya dia ngasih tips and trick kalau rekrutmen BUMN dan lain sebagainya. Nah, dia pernah cerita kalau IPK dia itu 2, sekian gitu, nggak sampai 3 tuh 3, nggak sampai 3,5. Nah, ternyata dia itu ya seperti itu tadi, nggak semuanya pekerjaan itu minta IPK. Jadi dengan IPK-nya pun rendah, dia tetap bisa mendapatkan pekerjaan gitu di BUMN. Dan caranya itu ya dia tingkatkan aja pengalamannya, soft skill-nya, dan hard skill yang benar-benar dia dibutuhkan di perusahaan yang dia inginkan. Jadi sebenarnya tergantung kita. Ada memang kalau misalnya kita kayak nggak peduli gitu, misalnya kita fokus di kuliah itu organisasi dan IPK kita juga lumayan rendah, tapi kalau memang pengalaman dan banyak pengalaman kita, wawasan kita luas, itu sebenarnya nggak masalah sih di beberapa perusahaan. Beberapa aja sih yang butuh IPK sebagai syaratnya gitu. Oke, baik. Nah, nomor 9, apakah IPK mencerminkan kecerdasan seseorang menurut kakak? Kalau menurutku pribadi 50% sih. Karena ada memang di kampus atau di fakultasnya itu kayak dosennya itu gampang-gampang gitu ngasih nilai tinggi, baik-baik gitu. Jadi itu nggak selalu membilang kalau mahasiswa itu cerdas, tapi memang sebagian besar pastinya dasar dosen ngasih nilai karena cerdas. Jadi kayak bisa aja memang dari IPK itu menggambarkan dia cerdas, tapi bisa juga menurutku itu enggak, karena kadang kan kayak kalau kami sih ya, kalau setiap komting itu dapat A, jadi kayak jadi kayak dasarnya itu nggak selalu yang pintar aja dapat A gitu. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir nih, apa yang memotivasi kakak memiliki IPK tinggi? Yang motivasi saya ya, yang pertama itu jenjang karir ya. Jadi kayak tadi ditanya, yang seperti udah ditanya tadi ya, ada memang terkait dengan perusahaan dan masa depan itu kayak aku juga udah lihat-lihat, ada juga kok yang minta IPK-nya minimal segitu. Jadi kayak itu menjadi motivasiku untuk tetap mempertahankan bahkan meningkatkan IPK-ku gitu, supaya pada akhirnya kayak perusahaan itu notice nih kalau aku juga gak main-main kuliah. Nah, yang kedua itu pastinya tujuannya itu yang menyenangkan orang tua ya, apalagi kalau IPK-nya tinggi bisa dapat cum laude kan, apalagi kalau IPK-nya tinggi juga itu bakal ada privilege lah ketika wisuda. Jadi itu juga sebagai kasih saya sih gitu. Oke, baik. Sekian dari wawancaranya. Mohon maaf ada salah kata. Terima kasih, Kak. Oke, makasih juga. Oke, kita masuk ke pertanyaannya ya. Pertama itu, pernah nggak kakak ngerasa terbebani gara-gara harus ngejar IPK tinggi? Pernah Kak, saya pernah merasa terbebani. Kalau IPK nggak sesuai ekspektasi, apa yang bakalan kakak lakuin? Saya bakal belajar Kak, dan mungkin mengevaluasi diri saya apa yang kurang di semester sebelumnya, begitu. Nah, yang ketiga itu, ada nggak mata kuliah yang bikin IPK kakak jeblok? Ada Kak, mata kuliah metode penelitian. Kalau kakak bisa ngasih saran nih ke mahasiswa baru tentang IPK, apa saran kakak? Saran saya sih ya harus benar-benar giat belajar Kak untuk mencapai IPK tersebut. Kalau misalnya ada tugas rutin ataupun di kelas, itu harus rutin menjawab ataupun aktif di kelas. Dan juga untuk UTS dan UAS itu harus belajar, jadi jangan menyepelekan sesuatu hal.
Oke, baik. Yang pertanyaan kelima itu apakah tekanan mendapat IPK tinggi berdampak positif atau negatif bagi kesehatan kakak? Menurut saya sih berdampak positif. Selanjutnya, apakah kakak merasa sistem penilaian IPK di univ kakak ini ada adilnya dalam mengukur kemampuan kakak? Adil aja sih, Kak. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah seberapa penting IPK kakak saat ini dalam menentukan rencana karir kakak di masa depan? Penting sih, Kak, soalnya kan kalau misalnya kita melamar kerja kadang kan IPK itu dilihat juga. Selain IPK kan keterampilan juga dilihat, apa kita punya skill apa, tetapi kan di samping itu IPK itu juga diperlukan, jadi menurut saya itu penting banget. Oke, baik. Pertanyaan nomor 8, apakah kakak mengenal seseorang yang berhasil dalam karirnya walaupun memiliki IPK yang rendah? Enggak, Kak, saya enggak kenal. Yang selanjutnya itu, apakah IPK mencerminkan kecerdasan seseorang menurut kakak? Menurut saya sih enggak juga, soalnya ada anak yang kayak mungkin malas-malasan, dia IPK-nya rendah tetapi dia ada hal lain kayak prestasi yang dia punya, jadi IPK itu enggak menjamin kecerdasan seseorang semuanya sih. Baik, pertanyaan selanjutnya atau yang terakhir, apa yang memotivasi kakak memiliki IPK tinggi? Yang motivasi saya adalah keluarga saya sih, soalnya dari keluarga itu kayak mendukung saya dalam proses pembelajaran dan juga sehingga saya itu harus bisa mempunyai IPK yang tinggi yang nantinya bakal menjadi penentu karir saya di masa depan. Baik Kak, terima kasih atas wawancaranya dan waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaannya saja ya. Pernah nggak sih kakak ngerasa nih terbebani gara-gara harus ngejar IPK tinggi? Ya, kalau hal itu ya sering lah. Sering. Karena IPK itu penting untuk kelulusan akademik. Baik, pertanyaan selanjutnya, kalau IPK nih nggak sesuai ekspektasi kakak, apa yang bakalan kakak lakuin? Yang bakalan saya lakuin yaitu untuk mencari cara untuk meningkatkan IPK saya. Seperti apa kak? Belajar lebih giat lagi lah pokoknya. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya itu ada nggak mata kuliah yang bikin kakak itu IPK-nya jeblok? Ada dong pastinya. Mata kuliah yang susah untuk saya capai itu yaitu mata kuliah ilmu pangan. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kalau kakak bisa ngasih saran nih ke mahasiswa baru tentang IPK, apa sih saran kakak? Ya, saran saya ya, lebih aktif lah dalam setiap perkuliahan, rajin-rajin kerjain tugasnya, begitu ya. Dan jangan pernah ada absen sedikit pun itu. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah tekanan mendapat IPK tinggi berdampak positif atau negatif bagi kesehatan kakak? Tergantung. Kalau misalnya saya ambis dan gak mikiri kesehatan saya, ya berdampak negatif lah untuk kesehatan saya. Tapi kalau misalnya saya lebih menikmati atau santai untuk meningkatkannya, ya biasa aja. Oke, nah pertanyaan selanjutnya itu, apakah kakak merasa sistem penilaian IPK di Unimed ini adil dalam mengukur kemampuan kakak? Sebenarnya nggak adilnya itu pemberian nilai dari dosennya sih. Kadang kan kita udah usaha semampu kita, tapi nilai yang diberikan nggak sesuai dengan apa yang kita kerjakan gitu. Pasti semua mahasiswa mengalami hal yang sama. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, seberapa penting nih IPK kakak saat ini dalam menentukan rencana karir di masa depan? Penting, apalagi sekolah-sekolah sekarang setelah saya lihat ke lapangan, setelah saya lihat itu ketika guru-guru, calon-calon guru untuk mendaftar pekerjaan itu mereka melihat IPK-nya gitu dan nilai-nilai yang didapatkan. Jadi menurut saya itu IPK penting untuk menentukan pekerjaan saya nantinya.
Oke, baik. Selanjutnya, apakah kakak mengenal seseorang yang berhasil dalam karirnya walaupun memiliki IPK yang relatif rendah? Sejauh ini belum saya temukan. Oke. Nah, selanjutnya itu, apakah IPK mencerminkan kecerdasan seseorang menurut kakak? Ya, pasti. Karena kan IPK itu tuangan dari hasil kerja keras kita selama perkuliahan, selama pembelajaran saat kita kuliah. Apa yang memotivasi kakak nih memiliki IPK tinggi? Ya itu tadi, supaya mendapat pekerjaan yang lebih layak. Oke, baik. Sekian dari saya, Kak. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Selamat siang. Selamat siang kembali. Baik, kita langsung ke pertanyaannya saja ya, Kak. Oke, yang pertama itu, pernah nggak sih kakak ngerasa terbebani gara-gara harus mengejar IPK tinggi? Jujur pernah, tapi di awal semester saja, karena berpikir kayak IPK itu harus tinggi gitu, tapi semakin kesini saya nggak hanya harus terbebani di IPK gitu, saya membagi fokusnya juga ke pemahaman materi dan pengalaman-pengalaman di organisasi, seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan keduanya, kalau IPK nggak sesuai ekspektasi kakak, apa yang bakalan kakak lakuin? Kalau IPK saya nggak sesuai ekspektasi, yang pertama saya lakukan itu evaluasi diri, kayak cari tahu penyebabnya, apa yang membuat IPK saya tidak sesuai ekspektasi, dan memperbaiki cara belajar. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak mata kuliah yang bikin kakak IPK-nya jeblok? Yang jeblok ada, tapi nggak terlalu jeblok banget, cuman di nilai itu membuat IPK saya menurun, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, kalau kakak bisa ngasih saran nih ke mahasiswa baru tentang IPK, apa sih saran kakak? Untuk mahasiswa baru ya, jangan terlalu berfokus atau berambisi untuk mendapatkan IPK tinggi, tapi tidak mengembangkan soft skills dan pengalaman organisasi, atau juga jangan hanya berpikir untuk dapatkan IPK harus tinggi, tapi cari juga kesempatan untuk magang atau proyek yang relevan dengan bidang studi. Kembangkan soft skills sih, jangan hanya berfokus pada IPK. Oh, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah tekanan mendapat IPK tinggi berdampak positif atau negatif bagi kesehatan mental kakak? Kalau bagi saya, enggak. Karena saya tidak terlalu memaksa IPK harus tinggi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, apakah kakak merasa sistem penilaian IPK di Unimed adil dalam mengukur kemampuan kakak? Ada beberapa yang adil, tapi ada juga beberapa cara penilaian yang kurang terukur. Misalnya, ada satu dosen yang memberi nilai sesuai mood. Oke. Jadi, mereka memberikan nilai tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan mahasiswa. Seperti di saya kemarin, saya sudah merasa ini mengerjakan UTS, UAS, dan tugasnya sesuai dengan pedoman mata kuliah. Namun dosennya jarang masuk, jadi dia tidak menilai mahasiswa secara langsung, seperti itu, Kak. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, seberapa penting IPK kakak saat ini dalam menentukan rencana karir kakak di masa depan? IPK untuk menentukan karir di masa depan menurut saya ini cukup penting sebagai salah satu penilaian atau indikator kemampuan.
Tapi IPK ini bukan penentu utama, Kak. Seperti yang saya bilang tadi, pengalaman dan soft skill ini lebih penting seperti itu, Kak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah kakak mengenal seseorang yang berhasil dalam karirnya walaupun memiliki IPK yang relatif rendah? Ada. Dan itu kakak kos saya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah IPK mencerminkan kecerdasan seseorang? Apakah pernyataan itu benar, Kak, menurut kakak? Menurut saya enggak sih. Enggak selalu IPK ini menentukan atau mencerminkan kecerdasan seseorang. Enggak tentu sih, Kak. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Apa yang memotivasi kakak memiliki IPK tinggi? Salah satu motivasi saya untuk memiliki IPK tinggi adalah orang tua, Kak. Oke. Baik, Kak, sekian dari wawancara saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, Kak. Terima kasih kembali.